Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 TKP, bertemu lagi bersama saya Pak Akbar dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya mengenai mengetik kecepatan 10 jari. Sebelum saya memberikan contoh, kenapa di dunia perkantoran harus menguasai mengetik 10 jari? Karena banyak kegiatan perkantoran yang mau tidak mau harus menggunakan mesin tik maupun komputer dalam mengetik berbagai dokumen. Dengan kata lain, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang administrator adalah kecepatan dalam melakukan pengetikan. Hal tersebut disebabkan semua pekerjaan administrasi hampir seluruhnya membutuhkan pengetikan, baik itu dokumen maupun yang lainnya. Hal terpenting yang perlu kalian ketahui sebelum melaksanakan pengetikan yaitu mengenal yang namanya keyboard atau tools atau papan ketik yang akan kita gunakan dalam mengetik suatu dokumen. Di sini keyboard yang akan kita gunakan seperti ini disebut dengan keyboard QWERTY. Hampir semua keyboard modern yang digunakan pada saat ini menggunakan struktur QWERTY seperti ini. Kenapa disebut QWERTY? Karena huruf awal di atas ini menunjukkan huruf Q, W, E, R, T, Y. Maka dari itu disebut dengan tombol QWERTY. Baik, di sini ada berbagai macam bagian tombol dalam suatu keyboard, terutama keyboard komputer. Saya jelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama ada yang disebut dengan tombol tik atau typing key. Yang mana coba? Nah, typing key di sini terdapat huruf dari mulai Q, A, Z yang sebelah kiri dan P, L, M, K dan sebagainya di sebelah kanan. Ini disebut dengan tombol typing key atau tombol tik. Berikutnya di sebelah kanan kita pindah. Di sini ada disebut dengan tombol numerik atau numeric keypad. Di sini hanya berisi angka. Kenapa hanya angka? Di sini digunakan untuk mempermudah apabila kalian hanya mengetik angka dan ingin mengetik secara cepat. Walaupun di sini juga disediakan di atas ada 1, 2, 3 sampai dengan 0. Di sini juga sama, mulai dari paling bawah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, bagian berikutnya disebut dengan tombol fungsi atau fungsi key. Yang mana coba? Nah, tombol fungsi key mulai dari F1 di sini sampai dengan F12. Ada caps lock, ada tab, ada shift dan lain-lain. Di sini tombol fungsi digunakan untuk memberikan perintah khusus untuk mendukung sistem operasi ataupun aplikasi. Contohnya seperti ini. Apabila kalian ingin menulis dengan huruf kapital, kita bisa menggunakan tombol caps lock. Atau kalian ingin berpindah ke tab berikutnya, kita bisa menggunakan tombol tab. Atau apabila ingin enter atau memindah jarak ke bawah, kita bisa menggunakan tombol enter. Itu disebut dengan tombol fungsi atau function key. Dan yang terakhir di sini ada tombol kontrol. Yang mana coba? Tombol kontrol di sini adalah bagian keyboard yang mencakup 4 tombol panah. Di sini ada 4 panah, atas, bawah, kanan, kiri, kiri, kanan dan sebagainya. Terus ada tombol home. Di sini ada tombol home, ada tombol end, ada back up, back down dan lain-lain. Ini disebut dengan tombol kontrol. Nah, berikutnya bagaimana apabila kita ingin mengetik 10 jari kecepatan? Saya yakin kalian biasa menggunakan hanya 2 jari telunjuk untuk mengetik. Padahal ini secara tidak langsung akan menghambat kalian dalam mengetik kecepatan. Kenapa? Karena jari lain tidak digunakan. Nah, harusnya kita menggunakan 10 jari ini untuk mengetik di setiap huruf atau angka yang akan kita ketik. Nah, untuk memulai mengetik cepat, kita harus meletakkan tangan kita atau jari kita di bagian tools dasar. Tools dasar di sini yang dimaksud adalah tools bagian tengah huruf A, S, D, F dan J, K, L, titik koma. Biasanya ditandai dengan adanya seperti ini. Ini tandanya ada kecil, ada tombol kecil atau ada penanda kecil di sini di huruf F dan J. Nah, ini berarti kita letakkan telunjuk kita sebelah kiri di F dan sebelah kanan di J. Selanjutnya jari tengah mengikuti di bagian sebelahnya. Nah, ini adalah tools dasar. Tools dasar itu awalan dalam kita mengetik cepat. Kita harus meletakkannya seperti ini. Setelah kita meletakkan jari kita di tools dasar, jari lain pun juga akan mengikuti. Contoh, huruf A itu ada di bagian kelingking. Berarti untuk mengetik huruf Q
atau Q dan Z, kita juga harus menggunakan jari kelingking. Begitu pula di bagian sebelah kanan, huruf J adalah tulis dasar yang diletakkan di jari telunjuk kanan. Apabila kita ingin mengetik U, di atas juga harus menggunakan telunjuk kanan, dan kalau ingin ke bawah juga menggunakan telunjuk kanan. Jadi jangan sampai kalian mengetik huruf L contohnya di sini menggunakan telunjuk kanan, berarti salah, harusnya menggunakan jari manis kiri karena ini letaknya tulis dasar di bagian jari manis kiri. Yang lain pun mengikuti. Berarti untuk jari manis kiri untuk bagian S naik ke W dan turunnya ke bagian X dan seterusnya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, ini tadi contoh atau penjelasan singkat mengenai tools dasar dan cara menggunakan keyboard QWERTY untuk berlatih mengetik kecepatan. Selanjutnya coba kalian cari huruf apa saja yang kita ketik menggunakan jari-jari tertentu. Contoh, nanti silakan ditulis. Kelingking kiri digunakan untuk menekan tools A, Q, dan Z. Kelingking kanan digunakan untuk mengetik huruf sekian, sekian, dan sekian. Nah, silakan dicari, digambar, diberi penjelasan, dikumpulkan pada pertemuan ini. Saya tunggu dan segera dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi.